Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, salat subuh Masjid Al-Mukhlisin Bandarjo yang dirahmati Allah sekalian. Di antara sifat ahlul jannah yang disanjung dalam Al-Quran, di antaranya sifat sabar. Banyak dalam Al-Quran ayat yang menyanjung orang yang penyabar. Bisa dilihat contohnya ayat surah Ali Imran. Di sana Allah menyanjung orang yang sabar, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ishar. Ada 5 sifat yang disanjung di sana. Pertama sekali sabar. As-sabirin, mereka yang penyabar. Itulah yang akan masuk jannah. Nanti waktu mau masuk jannah, masuk surga, di pintu surga disambut oleh malaikat. Malaikat menyanjung mereka dengan sifat sabar. Ada dalam surah Ar-Ra'd. Tadi surah Ali Imran ya. Tadi surah Ali Imran ayat 17. Dalam surah Ar-Ra'd Allah menyanjung ahlul jannah melalui ungkapan malaikat. Katanya di sini, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Malaikat menyambut ahlul jannah di setiap pintu. Setiap pintu ada malaikat di sana. Apa kata malaikat? Salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat sampailah di jannah ini berkat sabar dulu. Walaupun hujan gerimis, kita sabar datang ya, alhamdulillah. Walaupun hujan gerimis, kita datang juga. Kemudian sabar ini ada 3. Sabar itu ada 3. Sabar berbuat taat. Sabar datang ke masjid. Sabar duduk sejenak di masjid. Ini sabar namanya. Kemudian sabar menjauhi maksiat. Pulang ke rumah nanti jangan berinteraksi dengan kemaksiatan. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Sabar menjaganya dari terjerumus, terjebak ke dalam kemaksiatan. Sabar juga ya. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Itu semua orang tahu. Orang kita tahu bila bicara tentang sabar, pikirnya sabar menerima musibah saja. Sebenarnya ada 3 sabar itu ya. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar menerima musibah. Baik. Tadi malam kita bertazkirah pendek tentang muhasabah. Tentang muhasabah ya. Sekarang kita bertazkirah tentang pentingnya doa. Pentingnya doa. Tentang doa. Bulan Ramadan bulan bermuhasabah. Serba sedikit tadi malam sudah dibicarakan. Macam mana caranya? Kata ulama, kita bisa ambil kertas, ambil pena, ambil pensil, tulislah masalah kita dengan Allah. Kalau bapak tidak tahu, ibu tidak tahu, jumpa orang yang tahu. Pak, saya masalah ini banyak, tapi saya tidak tahu mengungkapkannya macam mana. Belajar sama orang tahu akan menunjukkan 1, 2, 3, siji, loro, telu, papat. Apa masalah bapak? Masalah itu banyak, tapi bapak dan ibu kadang-kadang tidak nampak. Maka perlu ada pembimbing. Ada perlu pembimbing rohani. Namanya dalam Islam mursyid. Kalau di universitas namanya mentor ataupun pembimbing. Kita ini perlu ada pembimbing. Kalau hidup tanpa pembimbing, macam mana? Dia tidak tahu hidup. Dia tidak tahu perjalanan dia mau tempuh. Tidak ada pembimbing. Susah ya. Itu maka perlu belajar. Jadi untuk muhasabah perlu ada pembimbing.
Kita mesti menulis apa masalah kita dengan manusia, apa masalah kita dengan Allah. Kemudian bagaimana penyelesaiannya. Sekarang ini tentang doa. Tentang doa. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang berhubung kait dengan ayat doa dalam Quran, kalau Bapak buka nanti halaman yang tertera di sana tentang Ramadan, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada di sana di bawahnya nanti wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa bulan Ramadan itu bulan doa. Kita mesti beri prioritas tentang doa. Ayat 186 surah Al-Baqarah, ayat tentang siam, tentang puasa dimulai dengan ayat 183, 184, 185, 186 tentang doa. Bulan Ramadan bulan berdoa. Rugi kalau kita tidak berdoa. Nah, di antara doa yang penting, induk doa, doa meminta keampunan, istighfar. Di antara induk doa adalah istighfar. Kalau kita pelajari cara sholat Rasulullah ya, Rasulullah SAW sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, baginda beristighfar. Waktu ruku Rasulullah beristighfar. Semasa sujud Rasulullah beristighfar. Duduk antara dua sujud memang istighfar, Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli itu istighfar. Sujud lagi, sebelum salam lagi Rasulullah mengajar kita beristighfar. Banyak variasi istighfar, terutama dalam sholat. Kenapa? Apa perlunya istighfar? Kita ini banyak masalah dengan Allah, lalu kita perlu beristighfar. Kalau kita lihat juga ayat istighfar, ada ayat dalam surah Muhammad ayat 19. Di sana Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ayat 19 surah Muhammad. Dalam Quran ada surah Muhammad ya. Di sana diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ayat ini kita berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau kita niatkan sebagai kalamullah, kalau kita niatkan sebagai Al-Qur'an, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita niatkan sebagai kalamullah, ada dalam Quran ya, itu hitungannya per huruf Pak. Kata ulama la ilaha illallah hurufnya 12. Jangan lupa waktu kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekali sebut la ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Satu huruf nilainya 10. Itu mesti diketahui. Kalau tidak nanti rendah nilai la ilaha illallahnya. Satu huruf nilainya 10, jumlah hurufnya 12. Jadi 12 kali 10 120. Tadi kita bertahlil la ilaha illallah dalam 50. 50 kali 120. Berapa, Pak? Hah? Berapa? Betul kata. Berapa? Hah? 6.000 kata Bapak ini. 5 kali 12 60. Tambah nolnya 2 lagi. Senang. Nah, 6.000 Pak. Subhanallah. Kalau Bapak bertahlil sebelum berbuka puasa, menunggu azan. Ayo anak-anak kita bertahlil. Kalau dapat 100 tahlilnya, subhanallah. Jadi 12.000 nilainya. Jangan lupa ya, saat kita bertahlil la ilaha illallah, ingat ayat ini. Kalau sebaiknya dibacakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus kita bertahlil. Ini ayatnya ya, ayat 19 surah Muhammad.
Baik, yang mau dituju tadi wastaghfir li dzambika walil mu'minin, itu yang mau disorot sebenarnya. Katanya di sini apa? Beristighfarlah untuk dirimu dan untuk orang beriman. Beristighfarlah untuk dirimu dan untuk orang beriman. Artinya apa? Ayat yang sama juga menyuruh kita beristighfar untuk orang beriman. Sepertinya contohnya astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat. Jangan astagfirullah saja. Astagfirullah. Sambunglah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat. Ataupun li untuk aku, untuk saya. Astaghfirullahalazim li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunlah dosaku dan semua mukmin lelaki mukmin perempuan. Barang siapa beristighfar untuk mukmin lelaki mukmin perempuan, dia dapat nilai sejumlah orang beriman. Subhanallah. Ada hadisnya ya. Hadis riwayat Imam Tabrani, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanah. Barang siapa yang membaca istighfar untuk mukmin mukminat, dia dapat nilai sejumlah orang mukmin mukminat. Kan senang kan? Berapa detik saja. Astaghfirullahaladzim li walil mu'minina wal mu'minat. Mungkin tidak sampai 10 detik. Inilah yang perlu diperbanyakkan dalam bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim li untuk aku, untuk saya. Walil mu'minin wal mu'minat, untuk mukmin mukminat. Ini ayatnya ya. Ayat yang sama juga tentang la ilaha illallah tadi. Ayat yang sama juga mengatakan wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah untuk menebus dosamu dan untuk mukmin mukminat. Kalau kita niatkan untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang mau lahir, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya sesuai dengan niat kita? Astaghfirullahaladzim li walil mu'minina wal mu'minat. Niatkan ya. Bukan hanya bangsa Indonesia saja, bukan hanya muslimin di kepulauan Melayu saja, semuanya di benua Asia, di benua Eropa, di benua Afrika, di benua Amerika sana ya. Yang jelasnya berdasarkan ayat 19 surah Muhammad, di sana ada anjuran untuk bertahlil la ilaha illallah. Kita ingat bila kita bertahlil, saat kita baca la ilaha illallah, la ilaha, ingat ayat ini adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran dikira per huruf. Dikira per huruf. Kalau kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu dikira per kata. Subhanallah, subhana satu, Allah dua. Kalau Al-Quran dikira per huruf. Subhanallah. Malah ya, sahabat Nabi zaman dulu ada cerita mereka yang unik di sini. Cerita sahabat Nabi, mereka yang lebih serius lagi, selain kita beristighfar secara umum untuk orang beriman, lelaki beriman perempuan, kita sebut nama-nama sahabat kita, nama-nama jamaah kita. Sepatutnya jamaah ini siapa nama imamnya, ketua panitianya siapa, penasihatnya siapa. Sepatutnya ada catatan nama-namanya. Lalu mungkin sekali dalam satu malam ataupun sekali dalam seminggu disebut nama-nama sahabat kita yang ingin kita doakan. Sebut satu persatu, fulan bin fulan, fulanah binti fulanah. Inilah yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Katanya kalau kita mendoakan orang lain, mengistighfarkan orang lain, kita beristighfar untuk orang lain, disebut namanya malaikat mengaminkan doa. Malaikat mengaminkan doa Bapak. Amin kata malaikat. Amin kata malaikat saat ibu berdoa. Dan Bapak juga akan dapat seperti itu. Dua hasilnya. Pertama dapat amin malaikat, yang kedua Bapak mendapat apa yang Bapak doakan untuk sahabat tadi.
Ini salah satu cara berdoa. Apa yang mau diminta? Minta tentang keampunan, tentang kesehatan, tentang dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari bala. Sebut nama kawan kita, ya Allah ampunkan dosa bapak ini. Sebut namanya. Sembuhkan penyakitnya kalau yang sembuh. Berkati kesehatannya, panjangkan usianya dalam ketaatan. Kurniai mereka anak, putra-putri yang saleh-salehah. Malaikat mengaminkan doa bapak. Amin, kata. Bapak juga akan dapat seperti itu. Bapak juga akan dapat seperti itu. Jadi sahabat Nabi zaman dulu yang paling terkenal di sini dalam bab ini Abu Darda namanya. Abu Darda ada 360 nama sahabat akrab yang didoakannya malam hari. Bahkan sewaktu sujud salat tahajud disebut namanya. Subhanallah. Ummu Darda kaget. Loh katanya, ini disebutkan semuanya? Iya, enggak capek. Kata Ummu Darda itu istri ya. Abu Darda itu suami, ayah si Darda. Bapak si Darda itu anaknya. Kalau orang Arab tidak suka sebut nama, kan sebutnya bapak si fulan, ayah si fulan, ibu si fulan. Begitulah ya. Jadi Ummu Darda, suami Abu Darda melihat suaminya menyebut 360 nama sahabat dekat. Subhanallah. Kita contohnya jemaah-jemaah masjid Al-Mukhlisin katalah 100 orang. Mungkin tidak sempat menyebutnya sekaligus, mungkin satu malam 10 orang, besok 10 lagi, besok 10 lagi. Kalau sudah 10 malam, dah genap 100. Ini amalan dalam Islam yang mungkin belum dilaksanakan. Sepatutnya direbut dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi saat Ummu Darda kaget melihat, wah katanya tidak capek katanya, tidak penat. Kata Abu Darda, kenapa penat? Setiap kali saya mendoakan sahabat saya, malaikat mengaminkan dan saya dapat seperti itu. Nah, jadi suami sepatutnya menyebut nama istrinya dalam doa. Istri menyebut suaminya dalam doa. Anak-anak kita disebut dalam doa. Saudara, sepupu, ipar, sahabat andai, jemaah, bahkan pemimpin ya. Pemimpin kita yang kita mau doakan, ustaz-ustaz kita, pendakwah kita yang datang ke masjid ini membaca khutbah, yang datang ke masjid ini memberi tausiah, doakan mereka. Ya Allah berkatilah ustaz ini ya Allah, panjangkan usianya, mudahkan rezekinya, beri dia keberkatan anak, putra-putri saleh-salehah. Subhanallah. Itu tadi Abu Darda ya. Abu Darda 360 nama sahabat. Ada lagi termasuk generasi awal Hamdun Ad-Dallal namanya, tercatat di sini 300 nama sahabat disebut-sebutnya. Nah, di antara doa Abu Darda, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, kejadianku sudah baik Engkau ciptakan, maka perbaikilah akhlakku. Dia minta akhlak yang baik. Lalu Ummu Darda bertanya lagi, kok meminta akhlak yang baik katanya? Orang itu kalau baik akhlaknya mau mendoakan orang lain katanya. Kalau dia berteman dengan orang lain itu akan mendoakannya. Nah, ini diantara kaidah-kaidah yang diajar oleh Abu Darda. Merujuk kembali kepada istighfar tadi, mengistighfarkan orang lain ya. Kan kita tadi disuruh mengistighfarkan orang beriman. Pernah sahabat menanya Rasulullah SAW, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah, macam mana istighfar terbaik? Kita tidak sempat berjumpa Nabi Muhammad. Sepatutnya kita tertanya di hati kita, kalau perlu beristighfar macam mana cara yang terbaik? Lalu Rasulullah mengajar sahabat istighfar yang terbaik, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Bisa kita sebut ya, Allah maghfir lana, Allah maghfir lana, warhamna, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana, warhamna, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Allah maghfir lana, warhamna, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Sudah disebut tadi 10 orang nama sahabat yang mau kita doakan. Lalu kita sokong dengan Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ada lagi istighfar lain. Kalau Bapak hanya membaca astagfirullah saja, astagfirullahaladzim, itu untuk Bapak saja, Ibu tidak dapat. Tapi kalau Bapak sebut Allahumma ighfir lana, ya ampun dosa kami, Bapak dapat, Ibu dapat, anak-anak, menantu semua dapat. Kalau diniatkan. Kalau astagfirullah saja untuk diri sendiri seorang, nah, personil ya. Kalau Allahumma ighfir lana umum, diniatkan untuk jemaah masjid, diniatkan untuk penduduk desa, penduduk kejorongan, kenegarian, kabupaten, satu republik, bahkan untuk semua umat Islam. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi intinya apa? Bulan Ramadan bulan doa. Doa yang sangat penting adalah istighfar. Apa buktinya? Rasulullah dalam sholat beristighfar kecuali waktu i'tidal saja. Sami Allahu liman hamidah, baginda tidak beristighfar. Selainnya beristighfar. Sebelum baca Fatihah beristighfar, nanti kita bisa belajar istighfarnya. Waktu rukuk beristighfar, sujud beristighfar. Duduk antara dua sujud kita memang beristighfar. Rabbighfirli itu istighfar. Rabbighfirli warhamni wajibuni sampai akhir itu istighfar. Tahiyat akhir beristighfar. Waktu sami Allah saja yang tidak beristighfar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu memuji. Bacaan waktu i'tidal, bangkit dari rukuk, pujian. Pujian mengatasi doa. Kalau Bapak memuji Allah dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu mengatasi doa. Kalah doa dibuatnya. Kalau Bapak baca Quran lebih dari berdoa. Apa hajat Bapak? Apa keperluan Bapak? Apa yang Bapak minta kepada Allah? Baca Quran. Ada cerita orang yang kena kanker, kan sudah cerita. Orang ini kena kanker, kata dokter pakar, umurnya tinggal hitungan hari saja umurnya lagi. Dia menunggu saat kematian saja. Jadi kata dokter, Bapak nggak usah diobat lagi, nggak usah dirawat, sia-sia saja, buang duit saja, menghabiskan duit saja. Bapak pulanglah, siap-siaplah menghadap Allah. Dia pulang. Dia baca Al-Quran jam 3 pagi. Apa yang dibacanya? Yasin. Berapa kali? 7 kali. Jam 3, 7 malam berturut-turut. Sesudah itu tidak ada kankernya, sembuh. Jadi baca Quran mengatasi doa. Kalau Bapak mau baca Quran, berarti Allah akan memenuhi harapan Bapak, insya Allah. Itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. In a'udzukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.